Harun Masiku menjadi kunci dari skandal suap pergantian antar waktu anggota DPR RI pada periode 2019-2024 lalu. Kalau saja Harun bisa ditangkap dalam operasi tangkap tangan 8 Januari 2020 lalu, tentu drama hukum saat ini tidak perlu terjadi. Lokasi ini menjadi saksi bisu keberadaan Harun Masiku. Di hari yang sama, operasi tangkap tangan dilakukan terhadap Wahyu Setiawan 8 Januari 2020. Posisi Harun Masiku terdeteksi berada di sekitaran Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun sayang, operasi diduga bocor dan disabotase sehingga penyidik kehilangan jejak. Bahwa kemudian sejak perintah pemohon tersebut, Harun Masiku menghilang dan menjadi DPO termohon hingga saat ini, sehingga penyidikan guna mengungkap dan menyeret pelaku tindak pidana korupsi menjadi tertangani. Pemohon pada sekitar tanggal 8 Januari 2020 tersebut, yang juga dengan Harun Masiku melarikan diri dan bersembunyi di Kompleks Sekolah Polri Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, dari kejaran petugas KPK yang sedang melaksanakan tugasnya. Pemohon dan Harun Masiku dengan dibantu oleh Hedi Kurniawan DKK sengaja menghalangi dan mencegah petugas termohon sehingga tujuan pelaksanaan OTT tidak tercapai. Di Masjid Darul Ilmi ini tepat di mana para penyidik itu menunaikan sholat Isya dan juga istirahat. Mereka itu didatangi untuk dimintai tes urin karena mereka itu diduga memakai narkoba, dan kemudian mereka dipaksa untuk melakukan tes urin. Pada saat itu Firly Bahuri itu meminta untuk para penyidik mundur dan akhirnya Harun Masiku itu tidak jadi tertangkap dan hilang. Mantan penyidik KPK menilai Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri adalah orang yang paling bertanggung jawab di balik mandeknya kasus suap Harun Masiku. Mundurnya tim di malam penangkapan di tanggal 8 di PTIK itu juga menjadi satu keganjilan yang sampai sekarang masih kami pertanyakan. Kenapa harus ada perintah mundur atau kenapa kok tidak kemudian segera ditangkap saja? Pimpinan kemana saat itu gitu loh. Ketika melihat teman-teman penyidik di lapangan dilakukan pengancaman atau terancam keselamatan, diteror dan lain-lain, seharusnya kan pimpinan yang turun. Bukan kemudian pimpinan seolah tidak tahu, seolah-olah keberadaan tim operasi tangkap tangan itu tim gelap. Semua tahapan atas operasi tangkap tangan Harun Masiku 1.000.000% itu ada di bawah kontrol penuh pimpinan KPK. Saya katakan bahwa tanggung jawab ya kinerja KPK ada di pimpinan KPK. Itulah yang kemudian menjadi pertanyaan di publik, mengapa ketika Ketua KPK Firly seperti jalan di tempat kasus Harun Masiku. Karena bagi saya Harun Masiku itu adalah kotak Pandora. Keterangan dia sangat penting untuk pertama membongkar kasus korupsi ini ya sejelas-jelasnya. Kemudian kedua, bisa jadi menyeret pihak lain. Dan saya adalah orang yang yakin Harun Masiku masih hidup. Sosok Harun Masiku sebenarnya bukanlah siapa-siapa di mata pemilihnya. Terbukti dalam pemilu 2019, caleg PDIP dari Dapil Sumatera Selatan 1 ini hanya mengantongi 5.878 suara. Namun entah mengapa PDIP ngotot menjadikan Harun Masiku sebagai pengganti posisi Nazarudin Kimas yang saat itu meninggal. Padahal saat itu masih ada caleg PDIP Rizky Aprilia yang mengantongi suara terbanyak kedua, yaitu 44.402. Saking ngototnya meloloskan Harun Masiku di kursi DPR, PDIP bahkan meminta fatwa atau judicial review ke Mahkamah Agung. Tali temali keterlibatan partai dalam kasus suap PAW Harun Masiku begitu kuat berkelindan. Sejumlah alat bukti sebenarnya juga sudah cukup. Namun, Direktur Eksekutif Lingkar Madani menyebut, KPK ibarat datang terlambat. Itu sebabnya wajar muncul anggapan publik, KPK tidak independen sejak awal. Kasus yang sesepele ini, gitu ya, tapi dramanya panjang gitu loh. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, apakah memang mereka sudah punya bukti tapi ingin terus didramatisasi gitu supaya targetnya ya supaya orang tetap melihat mereka seolah-olah bekerja gitu ya.
atau ya memang sebetulnya alat bukti mereka cukup lemah gitu. Oleh karena itu ya sekarang terus mereka nyari bukti sini lagi, bukti sana lagi dan sebagainya gitu. Ya selain mungkin susah menilai kita itu melihatnya dalam konteks hitam putih bahwa ini misalnya ada upaya politisasi macam-macam. Cuma kalau kita lihat dari berbagai argumen yang saya sebut itu tadi ya tentu tidak menutup kemungkinan ya pikiran kita bahwa memang ada upaya politisasi di dalam kasus ini gitu ya. Selain pertama secara kualitatif ini sebetulnya ranking ke-10 gitu loh. Kalau dari kita buat misalnya jajaran kasus lah ya. Mestinya yang mereka tangkap Harun Masikunya dulu gitu loh Pak. Baru penyertanya. Saya nggak bisa menjawabnya hitam putih. Tapi berbagai apa yang saya sebutkan itu terserah penilaian orang gitu. Saya melihatnya kok jadinya begini, jadinya kok ini seperti prioritas utama dan sebagainya. Harun Masiku jelas bukan siapa-siapa. Hanya gara-gara seorang caleg dengan 5.000 suara saja, publik negeri ini harus disuguhi tontonan drama berseri yang tak kunjung tamat hingga 5 tahun. Komisi Pemberantasan Korupsi harus bisa membuktikan ke publik tidak ada lagi intervensi dan tebang pilih kasus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.